Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kalangninggiang Denpasar. Senang sekali kita bisa berjumpa pada saat ini di hari Sabtu 15 April 2023. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada hari ini, mari kita dasari hidup kita dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami di saat kami beristirahat. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan saat ini Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami rindu untuk memulai kegiatan kami pada saat ini, ya Tuhan. Tetapi sebelumnya kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami, ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang membimbing kita di hari ini Sabtu 15 April tahun 2023 diambil dari ayat 9 ayat yang keempat dan Roma 9 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Kemudian Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Tema renungan yang disiapkan bagi kita hari ini diberi tema jangan banyak protes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat negatif yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Sifat ini terwujud dalam tindakan yang suka mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, bahkan protes kepada Tuhan. Merasa bahwa Tuhan tidak adil dan pilih kasih di dalam hidupnya. Berbeda dengan Ayub. Ayub dalam penderitaannya yang begitu berat sangat menjaga bahasa dan hubungannya dengan Tuhan. Ia tidak mau protes dan menghujat Tuhan meskipun ia harus menderita sehebat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah orang yang saleh tetapi mengalami banyak penderitaan hidup atas seizin Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya tidak mungkin benar secara sempurna di hadapan Allah, dan pasti ada juga cacat dan dosanya sebagaimana manusia pada umumnya. Alkitab memberi kesaksian bahwa ia adalah orang yang saleh, dan dalam berbagai penderitaan yang dialaminya, ia tidak mengutuk Allah atau menyalahkan Tuhan sebagai sumber persoalan dan masalah hidupnya. Tuhan tidak pernah merancang kejahatan bagi manusia yang dikasihinya, dan selalu memberi kekuatan iman untuk menghadapi dan menemukan solusi yang terbaik dengan perbuatan dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dalam Yohanes 1 ayat ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia merupakan kuasa, kehadiran, dan berkat Allah yang terus-menerus disalurkan kepada orang percaya yang menanggapi kasih karunia ilahi dari Tuhan. Kasih karunia yang terpenting yang sudah kita terima adalah keselamatan
hidup kekal. Menjadi orang Kristen memang tidak pernah mudah dan murah. Ada harga yang harus dibayar. Tuhan Allah telah mengasihi kita semua melalui kelahiran, melalui penderitaan, dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu marilah kita siap juga menderita bersama dengan Kristus. Janganlah menjadi orang Kristen yang gampangan dan murahan dan tidak siap menghadapi gelombang hidup. Yakin dan percayalah kasih karunia demi kasih karunia Tuhan memenuhi hidup kita semua. Saudara dan sahabatku yang kekasih, kesalehan merupakan memampukan seseorang untuk merenungkan proses hidup yang tidak mudah dipahaminya dengan kerendahan hati dan iman kepada Allah. Tidak seorang pun yang dapat memastikan kapan bencana dan celaka itu datang dalam kehidupannya. Demikian pula tidak seorang pun dapat memastikan sampai kapan ia dapat menikmati apa yang telah dimilikinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan rencana kecelakaan dalam hidup kita. Apabila Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya adalah sebuah proses yang harus kita lalui. Memang terkadang cara Tuhan terasa tidak menyenangkan serta tidak masuk akal. Namun, sesakit apapun proses itu, ingatlah bahwa semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Mengapa kita yang pengetahuannya terbatas dan tidak sanggup untuk mengerti berbagai hal, seringkali protes pada cara dan rancangan Tuhan dalam hidup ini? Siapa yang dapat menyelami jalan pikiran Tuhan? Bahkan apa yang tampak jahat sekalipun dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Salah satu pertanyaan klasik yang sering diajukan oleh orang percaya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan masalah dan kesulitan yang terjadi dalam hidupku? Pertanyaan ini sesungguhnya menyadarkan kita bahwa perjalanan iman Kristen adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Pengalaman Ayub merupakan pengalaman banyak orang Kristen saat ini. Banyak orang percaya mengalami penderitaan berat, misalnya bisnis gagal, sakit, relasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja bermasalah, ekonomi yang sulit, dan sebagainya. Di tengah penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh seperti orang yang tak beriman, yang menyalahkan Allah dan menjauhinya. Sebaliknya, penderitaan harus membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita pernah mengalami peristiwa yang sulit kita pahami? Jalani saja. Mengeluh, bersungut-sungut, dan menggerutu bukanlah jalan keluarnya. Nikmati setiap proses hidup kita di dalam Tuhan dan jangan protes. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh Tuhan izinkan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami akan ketergantungan hidup kami hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang kami alami ya Tuhan, seringkali kami memakai kekuatan kami, seringkali kami mengandalkan
pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan jauh menyimpang dari hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa kami mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap kami menjalani kehidupan ini. Bapa yang di surga, terima kasih jikalau hari ini kami memulai dan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, sehingga semua yang boleh kami lakukan pada hari ini ya Tuhan dapat kami selesaikan dengan baik. Biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati Gembala Jemaat GKPW Galangling yang Aben Basi ya Tuhan, berkati Bapak Ibu Majelis, berkati jemaat Tuhan secara keseluruhan, baik yang dalam keadaan sehat maupun yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga mengasihi jemaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga dan memberkati negara kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan yang boleh kami sampaikan pada saat ini. Biarlah apa yang boleh kita bersama-sama renungkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, salam.